my second trip to Korea. Ada banyak hal yang belum sempat kulakukan dan tempat yang belum sempat kukunjungi di trip sebelumnya. So, langsung aja let's eat, ride, and travel. Seperti biasa dari Bandara Internasional Incheon ke Seoul, aku biasanya naik bus dengan harga tiket 17.000. Iya, 17.000 won atau setara dengan 200 ribuan rupiah. By the way, tiket pesawat ke sini aku disponsorin sama Hyunjun karena ini untuk hadiah ulang tahun aku. So, thank you to Hyunjun, aka Andy, aka my boyfriend. Nyampe di Seoul, kita langsung makan gukbap karena ini udah jam makan siang. Gak lupa dapat kimchi dan banchan lainnya. Untuk gukbap sendiri, dia itu sup daging sapi, ada juga siang pork atau babi. Untuk rasanya sendiri dia itu mirip sup sapi yang ada di Indonesia, tapi bedanya kuahnya lebih kental. Dan karena ini penyajiannya di hotpot, jadi itu panas banget dan masih mendidih gitu, jadi huhah banget seperti makan tahu hoheng. Tapi ini tuh enak banget, semacam comfort food yang enak dimakan waktu kamu lagi capek atau flu. Sebuah menu yang pas ketika kamu baru nyampe Seoul, belum makan apa-apa dan pengen yang anget-anget. Habis makan siang, naruh barang-barang dan ganti baju, kita langsung ke salon. Lebih tepatnya si Andy nemenin aku ke salon. Hehe. Karena kalian bisa lihat sendiri, potongan rambut aku udah nggak karuan, jadi ya udah ke salon aja. By the way, pemilik salonnya ramah banget, namanya Tina. Waktu aku bilang kalau aku dari Bali, dia langsung excited banget dan cerita kalau pernah ke Seminyak, Ubud, dan dia suka banget di Ubud. By the way, salonnya ini di sekitar area Hongdae. And this is for the result. Bagus nggak sih? Lebih rapi. By the way, habis potong rambut, kita jalan-jalan di sekitar area Hongdae dan nemu restoran yang enak banget yang menjual daechang atau barbecue khusus untuk khusus sapi. Ini pertama kalinya aku makan daechang, jadi excited banget dan thanks to Oppa for bring me here. Dan ini dia makanannya udah mulai berdatangan. Kita pesan sup dengan kaldu udang dan ini dia pemeran utamanya alias daechang. Gak lupa ada berbagai macam sayuran juga, yang pasti seger banget. Ikan mushroom. Pertama kali makan daechangnya, rasanya benar-benar gurih, campur manis, ditambah lagi ketika kita cocolin ke saus wijennya. Itu tuh langsung asin gurihnya nampol-pol. Sebenarnya ada dua cocolan, yaitu saus barbecue dan minyak wijen. Kalau aku sih suka minyak wijennya. Kalau Hyunjun sendiri lebih suka saus barbecue-nya. By the way, kita makan beef belly juga, dan itu tuh rasanya soft banget, bener-bener dagingnya itu melt banget di mulut. Untuk kuah udangnya sendiri rasanya seger banget. Gak nyangka aja akhirnya aku yang gak bisa makan udang bisa juga nikmatin udang di sup ini. Ditambah lagi ditemenin sayur-sayuran, juga ada kerang lain di dalamnya. Lanjut jalan-jalan di sekitaran Hongdae. Selain banyak restoran dan kafe, di sini banyak banget toko-toko souvenir, toko baju, makeup, dan lain-lain. By the way, ini tuh lagi berburu mainan buat ponakanku, tapi nggak dapet gitu yang cocok, jadi kita cari di toko lain. Oh ya, di sini tuh ada yang ngebasking juga atau istilahnya ngamen di sini, dan banyak juga yang nonton nih, salah satunya pacar aku ngerekam orang yang nyanyi itu. Selesai muter-muter, kita langsung nyari dessert, salah satunya ini nih, es krim melon yang gak kalah enaknya sama es tong-tong. Hari kedua di Korea, jadi aku bakalan ini udah sampai di Gwangjang-sijang, terus habis itu nanti mau ke Temple. Gwangjang Market adalah pasar tertua di Korea, salah satu tempat di mana kalian bisa menemukan banyak sekali jajanan pasar tradisional dan juga sempat dipopulerkan oleh acara Korea yaitu Running Man. Itu pasarnya besar banget dan banyak jajan-jajanan seperti ini.
Ini aku sama Hyunjun lagi nyari tempat makan yang enak di sini buat sarapan pagi. Ya sebenarnya bukan sarapan sih, lebih ke brunch ya, karena breakfast dan lunch. Maksudnya karena ini tuh udah siang sekitar jam 10 atau setengah 11 gitu loh. Akhirnya dapat tempat dan ini tuh kita beli banyak banget menunya, dan ini tuh ada tteokbokki besar banget. Karena besar jadi lebih terasa kenyal dan gurihnya. Tapi favorit aku yang ini, kimbapnya. Porsi gulungannya pas, nggak terlalu gede, terus juga campuran minyak wijen serta rumput laut dan nasi gurihnya itu enak banget. Ada juga bibimbap yang dicampur dengan raw beef atau daging mentah dan ternyata rasanya enak juga. Heran juga karena rasa asin, manis, asam, pedes, gurih jadi satu semua dalam satu mangkok bibimbap. Kalau yang ini kita sebut jeon atau yang biasa kita kenal sebagai Korean vegetable pancake alias bakwan. Kalau ditanya udah kenyang apa belum? Iya, udah kenyang, tapi kita sisain satu space untuk ramyeon. Where do we go now? We're going to ramen cafe. Ramen cafe. Oh, It's an automatic cafe. There is no staff there, yes, and we should do self-service there. exactly. We just had a very big lunch in Gwangjang Market, so we're gonna keep it short. We're just gonna have a share one ramen together. Tempat kedua kita langsung ke toko ramen shop yang tidak ada staffnya. Jadi itu tuh otomatis kita bayar sendiri, terus juga self service. Kita lihat aja nanti. 드디어 도착했어요. 도착했어요. 무슨 라면 먹고? 무슨 라면? 무슨 라면 먹을게요? 어디서 하나 Bahkan ada mie Indonesia tuh, Indomie. Ini dia ramen cafe yang nggak ada staffnya, jadi di sini tuh banyak banget jenis ramennya. Dan di sini juga ada banyak pesan dari pengunjung yang ditempel di dinding. Untuk pilihan ramennya ada vegan, terus juga ada yang halal juga. Ada juga beberapa pilihan toppingnya. Dan ini dia cara pembuatannya. Karena nggak ada staff, kita buat sendiri dan bayar sendiri. Kalian tinggal pencet aja yang mana yang kalian pilih. Ya, jadi harus bayar dulu baru bisa masak di sini. Ini masak sendiri. Seasonings on top. And there is and all the seasoning. Seasonings, yeah. They also have this. Nice. And choose the topping of your choice. I recommend this one. Yeah, spring onion. Maybe with ear mushroom. You want a mushroom? Okay. Okay. And then what's that? It's tofu? I think so, but I don't recommend. Yeah. Kimchi? Kimchi is better if it's separate. Oh. If you eat it together. And let's put some 콩나물. You Okay. want some? Okay. Oh. Okay. Good. Put it in there. Press M1, and 시작. And also mochi. 우지. 김치하고 모chi 먹을게요. 냉. Let me try. 무지 is better, I think. What is that? 밀키스. No? 밀키스. 밀키스. It's a soft drink with milk in it. Untuk tempat makannya, kita bisa makan di bawah atau di atas, tapi kita pilih yang di lantai 2.
Japanese people always draw something cute. Do you know Kalpiko water? Kapiko, same, Yeah, similar. it's same. You will drink a lot, like a girl. Like that. It's more like a soft drink Oh, with soft drink. milk in it. Yeah. I can taste the milk inside. Yeah. 뭐라고 할까? 그냥 수달하고 고양이 그림 할 거야. 그림 그려. 그림 그려요. 그림 그려. Sudal doesn't have an ear. Sudan has an ear, but it's very small. No, it's good enough. Selesai makan ramen, kita langsung pulang, ganti baju, dan langsung ke Gyeongbokgung Palace. By the way guys, kalau kalian suka nonton drakor atau reality show Korea yang lain, seperti Running Man misalnya, kalian pasti tahu ini Raja Sejong, yaitu pencipta Hangul. Dan sekarang ini kita siap-siap untuk masuk dan explore Gyeongbokgung, yaitu sebuah istana yang besar dan luas yang didirikan sekitar tahun 1394. Istana ini sempat hancur pada tahun 1592, yaitu pada saat invasi Jepang, dibangun kembali tahun 1860 dengan 330 buah kompleks serta terdapat sekitar 5.000-an kamar. Untuk tiket masuknya sekitar 3.000 won atau 30 ribuan rupiah, tapi buat kalian yang nyewa hanbok, kalian bakalan dikasih masuk gratis. Untuk sewa hanbok harganya sekitar 9 ribuan won gitu loh kalau nggak salah. Hari ini aku nggak sewa karena cuacanya cukup terik dan aku maunya ya baju yang santai aja. Mungkin next time aku bakalan sewa hanbok. Sini tuh Gyeongbokgung. Gyeongbokgung. It's full of people and really fun. Part of palace. So the palace for king and queen spirit. Separate. I mean, there's only one palace, but there's like a different rooms, different sections inside the palace for the king and the queen. Jadi yang dimaksud Hyunjun barusan adalah bahwa istana ini tuh terdiri dari komplek yang besar yang terdiri dari beberapa ruangan yang terpisah untuk ratu, raja, selir, anak-anak maupun keluarga besan. Bangunan luarnya sendiri terdiri dari beberapa warna, yaitu merah, hijau, dan biru, dan ini dia interior dalamnya. By the way, hari ini tuh hari libur nasional di Korea, jadi ya banyak banget beberapa orang yang berkunjung ke sini, termasuk juga orang-orang asing yang berlibur maupun juga yang bekerja di Korea. Tuh kalian bisa lihat di belakang aku ada beberapa yang pakai hanbok, tuh cantik banget. Tapi aku beneran gak kuat panasnya, mungkin aku bakalan cepat keringetan kalau pakai hanbok. But maybe next time kalau kesini lagi aku harus coba.
tinggal 6%, but ini harus direkam karena ini museum kucing, lucu banget. Ini tuh ada di salah satu gedung yang di area Gyeongbokgung Palace. Nggak nyangka museum kucingnya rame juga. Mungkin kalian bisa lihat sendiri kalau di luar itu panas dan kebetulan di dalam sini tuh ber-AC, jadi mungkin mereka semua numpang ngadem di sini. Atau bisa jadi ya cuman suka kucing aja. And then selesai explore Gyeongbokgung, kita pergi ke Ikseondong. Ikseondong ini adalah area yang populer bagi lokal maupun wisatawan mancanegara yang menawarkan vibes seru berupa arsitektur tradisional dan juga modern. Di sini banyak kafe serta toko dan juga tempat foto box yang akhirnya kita cobain ini buat seru-seruan aja. Kebetulan aku sama Hyunjun belum pernah nyobain foto box. Maksudnya foto box berdua ya, kalau foto box sama temen sih udah pernah. By the way, di tempat foto box sendiri ini udah disediain macam kostum, kacamata yang bisa kalian pilih untuk foto bareng. Untuk harganya yaitu sekitar 5.000 atau 10.000 won. Dan ini dia hasil jepretan fotonya, jadi kita dapat 2 baris foto gitu. Satu buat aku, satu buat Hyunjun. By the way, ini tuh karena udah mau maghrib ke malam, jadi kita langsung cari menu dinner yaitu samgyetang. Ya, kita nemu restoran samgyetang yang enak. Samgyetang adalah sup ayam yang disajikan dengan ayam utuh seperti ini dan di dalamnya itu ada nasi atau ketan putih. Kuahnya kental dan berasa rasa ginsengnya. Hanya aja kalian harus tambahin garam sesuai selera kalian. Habis-habisin samgyetang, kita ke Cheonggyecheon. Ini tuh kali yang ada di kota Seoul. Aliran airnya cukup jernih dan ada beberapa orang yang nongkrong di sini serta ada beberapa bebek yang kelihatan berenang. Lucu banget. Oh iya, di ujung kali sendiri itu tuh dibuka perpustakaan umum, jadi mereka bisa baca buku sambil ngemil sambil menikmati sore di pinggir kali. Hari ketiga nggak terlalu banyak video, aku cuman ke salah satu cafe yang nawarin menu brunch dengan style British gitu. Untuk menu breakfastnya kita pesen yang savory sama yang sweet. Untuk menu yang pertama ada toast, terus ada salad, mushroom dan keju. Untuk yang sweet kita pesen toast with creme brulee. By the way, ini direkam pakai HP Hyunjun karena aku nggak bawa GoPro dan ini tuh sebenarnya hari ulang tahunku, jadi aku pengen menikmati hari aja. Malam harinya menjelang sore aku diajak dinner ke salah satu restoran fusion Italian Japanese yang dilayanin langsung sama ownernya yang merupakan chef yang ahli dalam bidang masakan Italia. And of course because it's my birthday, so Hyunjun booking untuk dinner khusus malam ini. Semua rasa makanannya balance, mulai dari masakan yang asin, manis, gurih, dan juga ada campuran style masakan dari Jepang dan Italia. Hari keempat yaitu hari terakhir di Seoul, kita ke kuil Chogyesa, yaitu kuil Buddha aliran Chogye. Kuil ini didirikan tahun 1395 di dinasti Joseon. Wisatawan asing yang beragama selain Buddha bisa diperbolehkan masuk ke kuil ini untuk belajar tentang sejarah. Di dalam kuil kalian juga bisa meninggalkan nama serta bentuk sumbangan dan nantinya nama kalian akan didoakan. Wisatawan asing juga diperbolehkan untuk stay di sini karena di sini ada penginapan khusus untuk wisatawan yang mau menenangkan diri atau juga yang mau belajar mengenai sejarah kuil ini. Di sini juga terdapat beberapa rumah biksu dan pastikan untuk tidak terlalu berisik saat melewati rumah-rumah ini. Dancing for local politicians. Dancing just as and the monk who passed away, this shrine is somewhere around here. Ada
Ada satu bangunan yang terdapat di ujung kuil ini, yaitu tempat istimewa yang merupakan rumah dari biksu bernama Biksu Bopchong. Beliau adalah seorang biksu yang sangat bersih dan sangat dicintai banyak orang Korea, serta sebagai penulis yang terkenal di Korea. Dekat pintu keluar ada juga toko souvenir dan aku beli salah satu gelangnya. Selain itu di sini juga ada cafe buat orang-orang yang berkunjung atau para wisatawan. Dan kalian tahu nggak sih, kamar mandinya juga bersih banget, terawat, dan mereka menyediakan sendal bagi pengunjung yang ingin ke kamar mandi, sehingga kamar mandinya tetap bersih karena tidak diinjak oleh sandal pengunjung yang dari luar. Oke guys, segitu dulu videonya. Ini tuh mau ke rumahnya mamahnya Hyunjun dan udah disiapin makan siang karena beliau tahu aku ulang tahun. Terus juga thanks to Hyunjun dan juga mamanya yang udah taking care of me selama di Seoul.